Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 7. Bertemu lagi dengan Bu Yunia di pembelajaran IPS hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran IPS hari ini. Anak-anakku, tetap semangat ya. Kali ini Bu Yunia akan membahas tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan pengertian letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis Indonesia. Menjelaskan letak wilayah Indonesia secara astronomis, geografis, dan geologis. Serta menjelaskan pengaruh letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis Indonesia terhadap kehidupan. Dan yang terakhir adalah menjelaskan luas wilayah Indonesia. Yuk anak-anakku, kita akan mulai menjelaskan tentang pengertian letak astronomis. Letak wilayah Indonesia terdiri dari letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Pengertian dari letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Apa sih garis lintang? Garis lintang adalah garis hayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Kita akan lihat di dalam peta yang termasuk garis lintang adalah garis yang sejajar dengan garis khatulistiwa atau garis hayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Sedangkan garis bujur adalah garis hayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Kita akan lihat garis bujur seperti apa. Ya, ini adalah peta Indonesia. Nah, ini adalah garis bujur. Jadi garis bujur adalah garis hayal yang membentang secara vertikal. Ya, di atas permukaan bumi yang menghubungkan antara kutub bagian utara dengan kutub bagian selatan. Letak astronomis Indonesia. Kita akan lihat letak astronomis Indonesia berapa derajat. Letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yuk anak-anak, kita akan lihat di dalam peta di manakah letak 6 derajat lintang utara dan seterusnya. Kita akan lihat. 6 derajat lintang utara berada di daerah Pulau Sumatera, yaitu tepatnya di Pulau W. Sedangkan 11 derajat lintang selatan berada di Pulau Rote. 95 derajat bujur timur, ya, di situ ada garis bujur yang membentang dari utara ke selatan, itu berada di kawasan Sabang. Sedangkan 141 derajat bujur timur berada di kawasan timur bagian Indonesia, yaitu di Merauke. Yaitu tadi letak astronomis Indonesia. Selanjutnya adalah letak geografis Indonesia. Letak geografis ini adalah letak suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Ya, kita akan lihat letak geografis Indonesia itu berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ya, anak-anakku, kita akan lihat di dalam peta di manakah letak geografisnya. Kita akan lihat yang pertama diapit oleh dua benua, yaitu ada di kawasan benua Asia dan
diapit oleh benua Australia. Dan dua samudra, yaitu ada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Tentunya, letak geografis ini menguntungkan bagi Indonesia karena wilayah Indonesia terletak pada posisi silang jalur pelayaran dan perdagangan dunia. Ya, ini adalah keuntungan dari letak geografis Indonesia. Selanjutnya, batas-batas wilayah Indonesia. Di sini sudah ada peta Indonesia, maka kita akan lihat Indonesia berbatasan dengan samudra atau negara apa saja. Kita lihat di bagian utara di dalam peta itu ditunjukkan daerah bagian atas. Di bagian utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, dan Laut Cina Selatan. Ya, di kawasan batas wilayah utara ini, Indonesia berbatasan daratan langsung. Kita lihat di Pulau Kalimantan, itu Indonesia berbatasan daratan langsung dengan negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Selanjutnya adalah batas wilayah Indonesia di bagian selatan. Di dalam peta, selatan ini ditunjukkan arah bawah, ya. Di bagian selatan, Indonesia berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya adalah bagian timur. Di dalam peta, bagian timur ini, kalau kalian ditunjukkan dalam peta, di sebelah kanan. Di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Dan yang terakhir, di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Yaitu tadi batas-batas wilayah Indonesia. Selanjutnya adalah yang ketiga, letak geologis. Letak geologis ini adalah letak suatu daerah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk muka bumi atau dilihat dari bebatuan yang ada di permukaan buminya, di dalam buminya. Oke, letak geologis Indonesia. Letak geologis Indonesia ini terletak pada jalur pertemuan 3 lempengan, yaitu ada lempengan Eurasia, ada lempengan Pasifik, dan lempengan Hindia. Tentu ini akan berdampak bagi keadaan geologis Indonesia. Kita akan lihat di sini ada peta, ya. Tadi Bu Ina sudah jelaskan ada 3 lempengan bumi yang bertemu di Indonesia, gitu ya. Jadi kalau misalkan 3 lempengan ini bertemu, maka akan terjadilah pergesekan lempengan bumi. Makanya tidak aneh ketika terjadi pergesekan lempengan bumi, Indonesia mengalami beberapa bencana alam, seperti gempa bumi contohnya. Ya, di situ ada lempengan Eurasia dan ada lempengan Indo-Australia dan satu lagi ada lempengan Pasifik. Ya, ada berada di sebelah utara, ada di sebelah selatan dan di bagian timur Indonesia. Lalu Indonesia juga dilalui oleh 2 sirkum. Sirkum ini adalah rangkaian dari pegunungan. Ada sirkum Mediterania dan ada sirkum Pasifik. Karena ada rangkaian pegunungan ini, maka Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Ya. Dari rangkaian pegunungan ini, Indonesia memiliki banyak gunung berapi di kawasan Pulau Sumatera, Pulau Jawa. Ya. Kita lanjutkan. Lalu apa sih pengaruh dari letak astronomis ini? Yang pertama adalah garis lintang. Garis lintang ini berakibat menjadi Indonesia itu beriklim tropis. Ya. Karena beriklim tropis, Indonesia hanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sedangkan dari garis bujurnya, Indonesia dibagi menjadi 3 daerah bagian waktu, yaitu ada waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Kita akan lihat pembagian waktu di Indonesia. Ya, karena dari letak garis bujurnya, Indonesia dibagi menjadi 3
bagian waktu. Ada WIB, yaitu waktu Indonesia bagian Barat, di mana letak Jawa Barat begitu ya, berada di WIB. Dari WIB ke WITA atau waktu Indonesia bagian tengah itu bedanya adalah 1 jam. Dari WITA ke WIT itu juga 1 jam. Dari WIB ke WITA itu 2 jam. Jadi kalau misalkan Bu Yunia berada di Bandung jam 7 pagi, maka si A misalkan di Papua, dia berada jam 9, bedanya 2 jam. Begitu ya. Dan si B berada di Bali, Bali itu berada di WITA, waktu Indonesia bagian tengah. Maka di Bali jam 8. Begitu ya. Nah, selanjutnya pengaruh positif dari letak geografis Indonesia. Yang pertama adalah letaknya di daerah tropis. Nah, karena di daerah tropis ini membuat aktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan ini berlangsung sepanjang tahun. Ya, beda dengan wilayah-wilayah di negara lain yang memiliki 4 musim atau subtropis. Selanjutnya adalah terletak di antara 2 samudra yang tadi sudah Bu Yunia jelaskan. Itu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan strategis di dunia. Kenapa? Karena Indonesia dilalui jalur perdagangan sehingga ini dalam sektor ekonomi menguntungkan bagi Indonesia. Selanjutnya, terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Ini menguntungkan bagi Indonesia sehingga Indonesia memiliki iklim musim yang berganti setiap 6 bulan sekali, ya. Nah, lalu apa pengaruh negatif dari letak geografis Indonesia ini? Yang pertama, masuknya budaya dari negara lain yang tidak sesuai dengan budaya asli Indonesia. Karena tadi Indonesia sebagai jalur perdagangan, maka akan banyak orang-orang negara asing yang transit di Indonesia. Sehingga disitulah terjadi pertukaran budaya. Selanjutnya adalah masuknya barang-barang terlarang yang diselundupkan seperti senjata api dan narkoba. Nah, karena wilayah Indonesia ini berpulau-pulau, begitu ya, luas lautan yang sangat luas, sehingga barang-barang terlarang ini bisa masuk begitu ya ke wilayah Indonesia. Ini dampak negatifnya. Selanjutnya pengaruh dari letak geologis Indonesia. Indonesia memiliki banyak gunung api sehingga menyebabkan tanah di Indonesia menjadi subur dan kaya akan sumber energi dan mineral. Ini keuntungan dari letak geologis Indonesia. Serta Indonesia sering mengalami gempa tektonik dan gempa vulkanik, ya. Kalau gempa tektonik dari pergesekan lempengan bumi, sedangkan vulkanik ini diakibatkan dari letusan gunung berapi. Nah, ini ada pengaruh negatifnya juga. Nah, wilayah Indonesia ternyata luas dari wilayah Indonesia ini, perairannya atau lautannya lebih luas dibandingkan dengan luas daratannya. Kita akan lihat, luas daratannya itu 1.922.570 km persegi, sedangkan perairannya mencapai 3 juta km persegi. Berarti luas perairannya atau lautannya ini lebih luas dibandingkan dengan daratannya. Ternyata kalau kita bandingkan dengan wilayah lain, maka luas wilayah Indonesia ini hampir sama dengan Amerika Serikat dan Australia. Luar biasa ya, begitu luasnya negara kita. Apa sih keuntungan dari luas wilayah Indonesia ini? Yang pertama, kekayaan alamnya yang begitu melimpah dan beraneka ragam. Dan yang kedua adalah keanekaragaman budaya yang unik setiap daerahnya. Ini menjadi keuntungan bagi wilayah Indonesia. Ya, anak-anakku semua, silakan kalian lanjutkan dengan pertanyaan. Tuliskan letak Indonesia secara astronomis, geografis, dan geologis. Yang kedua, jelaskan pengaruh letak astronomis, geografis, dan geologis Indonesia. Yang ketiga, sebutkan batas-batas wilayah Indonesia bagian utara, selatan, barat, dan timur. Dan yang keempat,
Jelaskan hikmah yang dapat kalian ambil dari letak dan kondisi geologis kepulauan di Indonesia. Silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian dan kumpulkan di Google Classroom IPS. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anakku, itulah yang dapat Bu Yunia sampaikan di materi pembelajaran kali ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan bersama Bu Yunia di pembelajaran IPS. Tetap semangat untuk tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.